Setiap 5 tahun sekali kita datang ke TPS. Kita mencelupkan jari ke tinta ungu, merasa bangga karena baru saja menjalankan pesta demokrasi. Kita percaya bahwa suara kita berharga, bahwa kita sedang menentukan arah bangsa. Tapi benarkah gitu? Atau jangan-jangan semua ini cuma ilusi? Halo, kembali lagi ketemu sama gua Adil Tamzil, dosen Institut Digital Ekonomi LPKIA. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang demokrasi. Sejak reformasi 1998, kita mengagung-agungkan demokrasi sebagai obat penawar dari era otoriter. Tapi setelah hampir 3 dekade, apa yang kita dapat? Korupsi yang makin sistematik, hukum yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, dan kebijakan yang seringkali tidak berpihak pada rakyat. Hari ini kita akan membedah sebuah argumen yang mungkin terdengar pahit, tapi perlu kita bicarakan secara jujur, berdasarkan teori-teori politik dunia dan realitas di lapangan. Demokrasi di Indonesia sebenarnya dirancang untuk gagal atau berhasil. Mari kita bahas. Pertama-tama kita mulai dari akarnya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, filosof besar Yunani Aristoteles sudah memperingatkan bahaya demokrasi dalam bukunya Politics. Bagi Aristoteles, demokrasi bukan sebuah sistem terbaik. Dia menyebutkan bahwa jika mayoritas masyarakatnya belum siap secara pendidikan dan ekonomi, maka demokrasi akan merosot menjadi oklokrasi atau mobokrasi, yaitu pemerintahan oleh massa yang tidak berpengetahuan dan mudah dimanipulasi. Kalian bayangkan jika di dalam sebuah pesawat pilot dipilih berdasarkan demokrasi, bukan skill bagaimana pilot itu mampu menerbangkan pesawat. Ujung-ujungnya pesawat itu kemungkinan besar akan jatuh. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang terpopuler lah yang akan dijadikan pilot dari pesawat tersebut. Dan untuk menjadi populer, orang-orang tersebut akan mencoba untuk menyogok seluruh penumpang di atas pesawat tersebut. Hal ini udah jelas tidak akan berhasil. Kita anggap saja mengelola negara itu sama seperti menerbangkan pesawat. Demokrasi mungkin akan berhasil hanya bila seluruh penumpang di pesawat itu adalah pilot. Dan saya rasa ini tidak mungkin terjadi di sebuah negara. Nah, bagaimana penerapannya di Indonesia? Dalam sistem one person, one vote, atau satu orang, satu suara. Suara seorang profesor politik nilainya sama persis dengan suara orang yang hanya diberi sembako atau uang 50.000 saat serangan fajar. Ketika mayoritas pemilih kita masih berada di garis kemiskinan atau belum memiliki literasi politik yang matang, pemilu tidak lagi menjadi ajang adu ide, melainkan kontes popularitas dan adu logistik. Siapa yang punya modal besar untuk membeli suara atau bikin gimmick viral, dialah yang akan menang. Demokrasi di sini bukan memilih yang terbaik, tetapi memobilisasi yang paling tidak tahu apa-apa. Mungkin kalian berpikir, oh kalau gitu solusinya sederhana dong. Kita tinggal mendidik masyarakat. Sayangnya masalahnya jauh lebih kompleks daripada itu. Dua akademisi terkemuka, Fedi Hadiz dan Richard Robinson, dalam tesis mereka yang sangat terkenal tentang oligarki dan kapitalisme in Indonesia, menjelaskan fenomena yang sangat mengerikan. Mereka berargumen bahwa ketika Indonesia pindah dari sistem otoriter Soeharto ke sistem demokrasi, kekuatan lama tidaklah hilang. Mereka cuman berganti kulit. Para pemain lama, ya para pemilik modal alias cukong, elit militer, dan
penguasa lokal langsung beradaptasi dengan cara main demokrasi. Mereka membangun partai politik, mendanai pemilu yang mahal, dan menguasai media massa. Simpelnya, demokrasi itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Untuk menjadi pejabat di Indonesia, seorang butuh modal miliaran hingga bahkan triliunan rupiah. Pertanyaannya, dari mana uang itu? Tentunya dari para pemodal atau oligarki. Akibatnya apa? Ketika pejabat tersebut terpilih, tugas pertama yang mereka harus lakukan bukanlah melayani masyarakat yang memilihnya, melainkan mengembalikan modal kepada oligarki yang mendanainya. Kebijakan dibuat demi keuntungan segelintir orang, terutama bagi pemodal demokrasi. Jadi apa yang kita sebut demokrasi di Indonesia sebenarnya hanyalah plutokrasi, pemerintah oleh orang-orang kaya yang dibungkus dengan baju pemilu. Ya, satu lagi argumen kenapa demokrasi itu sulit berhasil di Indonesia. Hal ini datang dari teori budaya politik di Indonesia itu sendiri. Struktur Indonesia secara historis itu sangat dipengaruhi oleh budaya patriot dan feodalisme. Kita cenderung paternalistik, suka mencari sosok bab atau figur pemimpin yang kuat untuk ditaati, bukan sistem hukum yang impersonal. Budaya kita yang selalu sungkan, loyalitas buta pada figur, bukan pada gagasannya, dan maraknya dinasti politik membuktikan bahwa secara kultural kita belum benar-benar mengadopsi nilai demokrasi. Kita mendatangkan institusi modern seperti pemilu dan MK, tapi mengoperasikannya dengan mentalitas kuno atau feodal. Hasilnya, konsolidasi kekuasaan di lingkaran keluarga dan kerabat. Sementara rakyat bisa hanya jadi penonton pemandu sorak setiap 5 tahun sekali. Ya, melihat semua fakta dan teori ini, apakah kita harus menyerah dan kembali ke sistem otoriter? Tapi terus-menerus memuji demokrasi Indonesia yang rapuh ini sebagai sistem terbaik adalah bentuk penyangkalan atau denial. Kita harus berani jujur bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran yang sangat serius dan hanya menjadi alat legitimasi bagi para elit untuk tetap bisa berkuasa secara legal, baik di depan maupun di belakang layar. Demokrasi itu tidak akan pernah berhasil di Indonesia selama isi kepala pemilihnya masih bisa dibeli dengan sembako, dan selama aturan main pemilu hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki uang triliunan rupiah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah demokrasi di Indonesia masih punya harapan? Atau sudah saatnya kita mulai mencari alternatif? Apalagi kita dihadapi bukti nyata seperti Cina dan Vietnam yang tidak menggunakan demokrasi mengakibatkan negaranya maju. Begitu juga dengan Singapura. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah demokrasi ini masih harus kita pertahankan? Apakah kita harus merubah bentuknya atau aturannya? Atau kita benar-benar buang demokrasi secara sepenuhnya? Sekian dari gua. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video. Bye.